Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Nuruddin, mahasiswa Universitas Terbuka Kepulauan Bangka Belitung dari program studi kelayakan agribisnis, bidang minat penyuluhan dan komunikasi perikanan. Pada kesempatan ini saya melaksanakan kegiatan praktik mata kuliah studi kelayakan agribisnis berdasarkan analisis non finansial. Analisa yang dilakukan meliputi aspek pasar, aspek teknis, aspek hukum, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek manajemen usaha oleh-oleh. Sebelumnya tadi yang kurang adalah NIM saya adalah 042 821 819. Di sini saya sedang bersama dengan Bapak Damal atau yang biasa disapa dengan Bang Damal. Beliau adalah selaku UMKM atau pengusaha muda multi talent yang berdomisili di Belitung. Baik Bapak, perkenalkan, nama saya Taufik. Saya akan mewawancarai Bapak terkait aspek tadi Bapak ya. Langsung saja untuk pertanyaannya, bagaimana cara Bapak memasarkan produk oleh-oleh yang diproduksi Bapak? Oke. Untuk pemasaran sendiri kita sistemnya adalah konsinyasi ya. Jadi konsinyasi itu adalah sistem penitipan yang mana kita berproduksi dan kemudian kita menitipkan ke order-order tertentu. Misalnya kelapa, keluarga, dan juga beberapa outlet lain. Seperti itu. Apakah promosi produk UMKM Bapak dilakukan juga melalui media sosial? Ya benar. Jadi untuk media sosial kita punya Instagram, kita juga punya TikTok, dan kita juga lewat promosinya bisa lewat itu ya, Facebook dan segala macam, status WA dan segala macam. Kita juga intinya sosial media kita cukup dekat untuk promosi. Seperti itu. Menurut Bapak, apakah pemasaran secara online, media sosial, gimana nih perbandingannya online dengan yang offline? Untuk sebenarnya perbandingan yang paling signifikan itu adalah pada budget ini ya, pada budget promosi. Offline itu cukup mahal ya, saya kira, karena contoh offline ya spanduk, baliho dan segala macam itu cukup ekspensif lah. Sedangkan kalau misalnya kita online itu budgetnya bisa lebih terjangkau dan bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi secara penjualan juga bisa lebih baik. Berarti untuk penjualan online itu lebih berpengaruh. Ya benar. Karena online cukup berpengaruh. Ya, untuk pasarnya juga lebih besar luas lagi ya, lebih besar. Untuk selanjutnya, apakah konsumen Bapak pernah membeli produk yang biasanya nih pembelian berulang-ulang kali atau ada langganan tetap dari turis-turis? Jadi untuk kita sebenarnya udah punya ini ya, udah punya reseller tersendiri. Kita juga punya, jadi kita memang bisnis besar dari repeat order. Sedangkan biasanya untuk B2C juga sering per bulan itu ada, cuman tidak sesignifikan dan tidak sebanyak dari repeat order dari order-order tertentu. Seperti itu. Oke Bapak, selanjutnya agak lebih dalam lagi. Ya, boleh. Dalam 1 bulan nih, berapa jumlah produksi produk Bapak, khususnya yang mana kita bahas yang ini ya? Ini adalah produk Fiskin kulit ikan original produksi Bapak Damal dari CV dari UKM Premier Dama Sentosa. Dari Premier Dama Sentosa. Untuk produk ini nih Pak, untuk 1 bulannya itu jumlah produksinya sampai berapa ini? Berapa pieces? Per bulan kita minimal tuh 500 pieces. 500 pieces. Ya, kalau misalnya memang lagi rame kita bisa produksi sampai 1.500 pieces. 1.500 pieces. Ya, untuk di satu jenis produk ini ya. Oke. Dari mana bahan baku oleh-oleh atau produk yang ini, bahan bakunya itu diperoleh dari mana Bapak? Apakah dari hasil sendiri atau membeli dalam bentuk bahan dari pemasok? Kalau ini kita beli dari, ini kan adalah hasil samping dari produk fillet sendiri. Nah, hasil sampingnya sebenarnya tidak terpakai, atau lebih tepatnya biasanya dibuang. Sedangkan dari kita itu kita ambil, kita olah, jadi kita beli ke supplier juga seperti itu. Baik Bapak. Untuk selanjutnya,
Dalam proses produksi kerupuk kulit ini, apakah menggunakan mesin atau dilakukan secara manual? Kalau kita jadi hitungannya itu semi manual ya, karena untuk pembersihan ini sendiri, pembersihan kulitnya dari kotor ke bersih itu masih manual, masih menggunakan ini ya, tenaga human, tenaga orang. Terus tapi dalam praktek produksinya, dalam pengolahannya kita juga menggunakan beberapa mesin spinner dan segala macam. Jadi kita masih lah, jadi hitungannya semi teknologi lah. Berapa kapasitas mesin dan juga tenaga yang digunakan dalam proses pembuatan produksinya? Untuk kapasitas mesin sebenarnya dia kan mengadon, jadi dalam satu kali adon itu dia bisa untuk seratusan produk lah kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah apakah usaha oleh-oleh ini sudah memiliki standar operasional dalam proses produksi? Ya, jadi kita dalam proses produksi kita punya SOP tersendiri, kita punya caranya tersendiri karena di sini yang mengerjakan adalah karyawan ya. Kita punya karyawan, dan kita juga punya manajer lah hitungannya. Jadi dia yang mengatur SOP itu agar bisa berjalan sesuai yang kita mau. Baik, Bapak. Untuk selanjutnya, bagaimana cara menjaga kualitas produk agar tetap konsisten? Yang pertama, kita harus memastikan bahwa dalam proses produksi itu dilakukan dengan benar. Yang kedua, memastikan bahwa ketika berproduksi itu tidak ada kecacatan, atau lebih tepatnya misalnya ketika ada kesalahan dalam satu produksi atau kesalahan pada mesin, maka kita akan off produksi di hari itu sampai mesinnya bisa diperbaiki kembali. Jadi intinya kita harus menjaga kualitas itu. Baik Bapak, untuk yang paling utama itu kualitas produknya ya. Benar. Untuk selanjutnya adalah terkait dengan izin usaha Bapak, apakah produknya sudah berlabel izin atau dari sertifikat halal? Oke. Kalau misalnya izin usaha kita sudah punya PIRT untuk izin edar ya. Secara usaha kita juga sudah NIB, nomor induk perusahaan kita sudah punya, dan sertifikat halal sudah kita urus di sini. Ya. Jadi produk kita sudah berlabel halal untuk semua jenis produk. Jadi aman dikonsumsi dan juga halal bagi umat muslim ya. Untuk selanjutnya, apakah dulu saat memproses perizinan ini apakah ada kendala-kendalanya dalam prosesnya? Iya, sebenarnya karena ada pembaruan dari websitenya untuk memproses izin. Jadi memang kemarin kita terkendala, tapi akhirnya kita minta bantuan ke dinas terkait dan bisa diselesaikan pada waktu itu. Baik Bapak, untuk selanjutnya adalah bagaimana nih dukungan masyarakat sekitar terhadap keberadaan usaha UMKM Bapak ini? Kalau misalnya dukungan dari masyarakat, kalau kita bilangnya tetangga-tetangga kita ya, jadi tetangga-tetangga itu mereka sangat suportif lah, saya kira. Contohnya ketika misalnya kita proses produksi, mereka juga kadang memantau, mereka juga memberi masukan ke kita. Kadang mereka juga bahkan memberi bahan baku ke kita, silakan dipakai untuk produksi. Jadi respon masyarakat ke kita sangat amat responsif dan sangat suportif lah. Berarti semuanya mendukung ya? Ya, sangat amat mendukung. Untuk dua pertanyaan lagi, dalam aspek manajemen usaha, apakah seluruh kegiatan produksi dan pemasaran dikelola sendiri atau dibantu oleh tenaga kerja lain? Di tahun pertama kita merintis itu memang kita melakukannya sendiri ya, bukan di tahun pertama, lebih tepatnya hampir 2 tahun kita melakukannya sendiri. Kita yang bikin konsep, kita yang produksi, kita yang buat, kita yang jual, itu di 2 tahun pertama. Sampai di tahun selanjutnya baru kita merekrut beberapa karyawan, dan sampai sekarang kita punya sekitar 6 orang karyawan ya, yang selalu kita bina lah, yang selalu kita pantau untuk proses produksi dan pemasaran produk. Menurut Bapak nih, apakah usaha UMKM ini bagaimana sih peluang kedepannya supaya lebih besar lagi, lebih berkembang lagi Bapak? Kalau misalnya untuk UMKM dan spesifiknya oleh-oleh seperti kita ya, produk olahan
seperti keripik dan segala macam di Pulau Belitung tersendiri, saya kira memang perlu campur tangan pemerintah. Yang pertama contohnya pengadaan event-event nasional itu kan sekaligus akan meningkatkan wisatawan yang datang dan meningkatkan daya beli, dan itu setidaknya bisa memperbaiki UMKM yang ada di Belitung biar bisa go level lah, saya bisa naik kelas. Terakhir nih, apa sih saran untuk kita kan ini masih muda nih, gimana sih biar untuk memulai sebuah usaha dan gimana cara konsistennya, untuk gimana juga biar kita juga mendapatkan pasarnya, itu seperti apa Bapak untuk sarannya? Saran ke anak muda yang ingin berbisnis ya, walaupun hitungannya saya masih muda juga kan, saya masih 26 tahun ya, dan masih tergolong muda dalam merintis usaha. Saya kira hal yang pertama adalah hapuskan gengsi Anda, hapuskan semua gengsi Anda, dan mulailah walaupun Anda belum tahu ilmunya. Karena walaupun Anda mengerti ilmunya, tapi Anda tidak pernah memulai, itu sama aja Anda tidak melakukan apa-apa. Jadi apapun yang terjadi, silahkan mulai untuk berbisnis. Baik Bapak, itu saja, sekian dulu untuk wawancara hari ini dalam aspek non finansial. Untuk selanjutnya aspek finansialnya mungkin kita akan melanjutkan di dapur produksinya Bapak Jamal, karena kesempatan hari ini atau minggu ini beliau belum bisa produksi ya. Mungkin minggu depan kami bisa izin ke Bapak untuk meliput produk secara produksinya ya Pak. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak Jamal dan terima kasih atas kesempatan ini, atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.